Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada mata kuliah pendidikan multikultural. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sabilu Fajril Falah, yaitu saya sendiri, Dina Ayu Madlotilah, dan Lisnawati. Di sini kami akan membahas tentang tipe-tipe masyarakat dalam konteks solidaritas mekanikal dan organik. Adapun pokok-pokok pembahasan pada pertemuan hari ini ialah pengertian solidaritas yang akan dibahas oleh saya sendiri. Yang kedua, tipe-tipe masyarakat solidaritas mekanikal dan organik yang akan dibahas oleh saudari Dina Ayu Madlotilah. Yang ketiga, yaitu contoh solidaritas mekanikal dan organik yang akan dibahas oleh Lisnawati Septina Revi. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian solidaritas yang akan dibahas oleh saya sendiri. Pengertian solidaritas menurut KBBI dijelaskan bahwa solidaritas diambil dari kata solider yang berarti mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu. Dalam buku teori sosiologi klasik dan modern karya Del Paul Johnson tahun 1994, solidaritas merujuk pada suatu hubungan antara individu atau kelompok yang mendasar pada moral dan kepercayaan yang dianut bersama serta pengalaman emosional bersama. Sedangkan menurut Nasution mengatakan bahwa makna solidaritas adalah suatu ikatan primordial masyarakat yang mempersatukan bagaimana orang yang berbagai latar belakang dapat hidup bersama dalam masyarakat. Karena adanya rasa kebersamaan dan ingin menyatu, bahwa solidaritas sosial itu sendiri adalah perasaan secara kelompok yang memiliki nilai-nilai yang sama atau kewajiban moral untuk memenuhi harapan peran, sehingga menghasilkan prinsip yang pertama membantu, yang kedua peduli, yang ketiga kerjasama, yang keempat mendukung, dan yang kelima saling membagi. Menurut pendapat Thomis, bahwa setiap masyarakat selalu dijumpai salah satu di antara 3 tipe solidaritas sosial, yaitu yang pertama solidaritas di antara ikatan darah atau dari garis keturunan dan kelompok-kelompok kekerabatan. Yang kedua, solidaritas antara tempat tinggal atau lokasi, yaitu orang-orang yang bertempat tinggal berdekatan sehingga dapat saling tolong menolong. Yang ketiga, solidaritas berdasarkan jiwa, pikiran atau rasa kepercayaan dan cara berpikir yang sama atau ideologi yang sama. Analisa Durkheim mengenai solidaritas dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, munculnya dan penegasan atau penguatan solidaritas lewat rilis agama. Yang kedua, ancaman terhadap solidaritas dan tanggapan masyarakat terhadap ancaman ini. Yang ketiga, perbedaan dalam tipe solidaritas yang dinyatakan dalam tipe struktur sosial yang berbeda. Langsung saja, perkenalkan, saya Lisnawati Septina Revi. Saya di sini akan menjelaskan tipe-tipe masyarakat solidaritas mekanikal dan organik. Nah, di sini tipe masyarakat mekanikal itu sendiri akan terbangun pada kelompok masyarakat yang masih sederhana, memiliki tingkat kesadaran yang kolektif. Nah, sehingga tingkat individual masyarakat itu tuh rendah. Terus pada solidaritas mekanikal itu pembagian kerjanya tuh masih belum jelas. Kadang ada satu orang yang harus mengerjakan beberapa tugas. Untuk selanjutnya itu tipe masyarakat solidaritas organik. Nah, pada solidaritas organik ini memiliki tingkat persaingan antar individu tinggi dan kompleks dalam berkompetisi. Hal ini diakibatkan akan adanya kehidupan masyarakat yang lebih kompleks.
Sehingga dalam tipe solidaritas ini tuh salah satunya ialah dalam bentuk diferensiasi sosial atau pembagian kerja yang teratur dan ketat yang sudah digunakan. Jadi memungkinkan orang itu untuk selalu bekerja sama dan mendukung dengan sumber daya manusia yang sama gitu. Di sini juga ada perbedaan antara solidaritas mekanik dan organik. Nah, solidaritas mekanik ini dibagi menjadi 8. Yang pertama, pembagian kerja rendah. Yang kedua, kesadaran kolektif kuat. Yang ketiga, hukum represif dominan. Yang keempat, individualitas rendah. Yang kelima, konsensus terhadap pola-pola normatif itu penting. Yang keenam, keterlibatan komunitas dalam menghubungkan orang yang menyimpang. Yang ketujuh, secara relatif saling ketergantungan itu rendah. Yang kedelapan, bersifat primitif dan pedesaan. Dan perbedaan solidaritas organik sama dibagi menjadi 8 juga. Nah, di sini yang pertama pembagian kerja tinggi, yang kedua kesadaran kolektif lemah, yang ketiga hukum restitutif dominan, yang keempat individualitas tinggi, yang kelima konsensus pada nilai-nilai abstrak dan umum itu penting, yang keenam badan-badan kontrol sosial yang menghubungkan orang yang menyimpang. Yang ketujuh, secara relatif saling ketergantungan itu tinggi. Yang kedelapan, bersifat industrial atau perkotaan. Baik teman-teman, ke materi selanjutnya. Jadi materi berikutnya adalah contoh-contoh masyarakat solidaritas mekanikal dan organik gitu ya. Pertama kan telah dibahas mengenai pengertian dari solidaritas itu apa sih gitu kan. Inti dari solidaritas itu apa? Dan tipe-tipe dari solidaritas mekanikal dan organik. Nah, agar lebih memahami lagi perbedaan dari solidaritas mekanikal dan organik ini, kita akan melihat contoh-contohnya. Nah, yang pertama ada contoh dari solidaritas mekanikal. Nah, seperti yang telah dibahas pada yang sebelumnya itu kan, bahwasanya mekanikal itu kooperatif gitu kan, orang-orangnya bersatu, saling mendukung satu dengan yang lain gitu. Nah, dalam solidaritas mekanik ini, tipe solidaritas ini identik dengan masyarakat yang hidup di pedesaan, pola kehidupan sederhana atau masyarakat yang masih mempunyai tingkat kolektivitas nilai yang tinggi dan kuat. Hal-hal semacam ini tadi bisa kita jumpai di desa. Contohnya ya suku Dani di Papua, suku Aborigin di Australia, atau contoh kecilnya deh di tetangga kita gitu. Misalkan kita dalam keadaan masalah, nah yang paling utama ketika kita di dalam pedesaan, yang menolong kita adalah tetangga kita sendiri. Contoh lainnya adalah kalian tahu obeng-obengan kan? Nah, kayak hajatan gitu. Nah, ketika ada hajatan, kalau di desa biasanya itu para pekerjanya adalah tetangganya sendiri. Nah, ini yang membentuk mereka menjadi solid dan mempunyai kolektivitas nilai yang tinggi dan kuat. Itu tadi contoh solidaritas mekanikal. Kemudian yang kedua ada solidaritas organik. Nah, contohnya itu solidaritas tipe ini berkembang dan banyak terjadi di daerah perkotaan yang relatif kehidupan sosial masyarakat yang kompleks yang dipersatukan atas dasar adanya perbedaan. Jadi contoh kecilnya kita itu bisa melihat di pabrik gitu kan, dimana di pabrik perusahaan itu semua karyawan sudah ditentukan kerja di bagian bidang apa, terus kerjanya di mana gitu, itu sudah terstruktur gitu. Ini yang dinamakan contoh dari solidaritas organik. Sebenarnya untuk membedakan solidaritas mekanik dan organik itu gampang-gampang susah, karena kalau mekanik ini kan lebih ke kesatuannya itu karena memang tujuannya itu gitu. Tapi kalau organik ini biasanya ada kepentingan di dalamnya gitu. Contohnya ya
karena kebutuhan ekonomi, sosial ekonominya yang tinggi misalkan. Jadi dia harus bekerja di sebuah perusahaan solidaritas untuk mendapatkan kepentingan tersebut gitu. Nah, itu tadi materi mengenai tipe-tipe masyarakat dalam konteks solidaritas mekanikal dan organik. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa dibahas dalam materi kelompok kami gitu. Nah, silakan kepada teman-teman jika ada yang bertanya untuk bertanya di bawah nanti, atau misalkan mempunyai materi yang lebih dalam lagi mengenai materi ini, pembahasan kami ini, boleh disampaikan juga di kolom komentar gitu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa'afumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.